Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 HSC dengan judul Transformasi Irigasi Cerdas Berbasis IoT dan Computer Vision. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil PPT Rencana Pengujian. Nah, untuk anggota kelompok sendiri, terdiri dari saya sendiri, Ade Sri Rahayu, kemudian ada Muhammad Afifi, dan ada Sirajul Ilmi. Next. Baik, proses yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama ada rencana pengujian, kemudian yang kedua ada skenario pengujian, ketiga ada analisa hasil, keempat kesimpulan, dan kelima hasil pengujian. Next. Baik, pada rencana pengujian ini akan saya jelaskan sendiri. Di sini rencana pengujian ini melibatkan serangkaian langkah untuk menguji fungsionalitas, kinerja, dan integrasi teknologi yang diimplementasikan. Salah satu tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem ini dapat memberikan rekomendasi irigasi yang akurat dan tepat waktu berdasarkan data sensor dan analisis computer vision yang diperoleh. Next. Pada selanjutnya ada skenario pengujian. Nah, pada skenario pengujian, hal yang kami lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan operasi prototipe. Yang kedua, mendeskripsikan keuntungan dari prototipe. Yang ketiga, menanyakan kepada pengguna apakah alat ini bermanfaat atau tidak. Nah, yang keempat, meminta saran atau pemecahan masalah. Yang kelima, menanyakan kepada pengguna mengenai penambahan atau kekurangan. Dan yang keenam, melakukan evaluasi dan analisis prestasi. Next. Baik, pelaksanaan pengujian akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Afifi. Kepada Muhammad Afifi dipersilakan. Baik, di sini akan saya jelaskan yaitu pelaksanaan pengujian, yang dimana ada dua user, yaitu user pertama Akbar yang bertempat lokasinya itu di Limpo. Selama proses pengujian kami menjelaskan bagaimana cara kerja prototipe kepada Bang Akbar ini. Lalu kami menguraikan beberapa manfaat dari prototipe kepada Bang Akbar. Lalu kami menanyakan kepada Bang Akbar apakah alat ini berguna untuk dirinya yang sebagai petani. Lalu dalam tanggapan Bang Akbar tersebut, dia menyatakan bahwa prototipe tersebut sangat sesuai untuk penggunaan di sawah. Lalu ketika kami menanyakan tentang penambahan atau pengurangan, Bang Akbar menegaskan bahwa itu tidak perlu penambahan atau pengurangan karena prototipe tersebut sudah cocok menurut Bang Akbar. Lalu user kedua itu ada Bang Ampun. Lokasinya juga di Limpo. Lalu ada selama proses pengujian kami menjelaskan cara kerja prototipe kepada Bang Ampun. Lalu kami juga menguraikan beberapa manfaat dari prototipe kepada Bang Ampun juga. Lalu kami menanyakan kepada Bang Ampun apakah alat ini berguna bagi dirinya yang sebagai petani dan bagi kondisi yang sekarang di persawahan Bang Ampun tersebut. Lalu ada Bang Ampun juga mengatakan bahwa alat yang kami rancang dia rasa sesuai untuk kebutuhan dan penggunaan di sawah dengan kondisi yang saat ini. Ketika kami menanyakan tentang penambahan atau kekurangan, Bang Ampun menegaskan bahwa tidak perlu ada penambahan atau pengurangan, dikarenakan alat ini sederhana dan efektif. Bang Ampun juga menyarankan agar hal yang sederhana ini dimaksimalkan terlebih dahulu. Dan dia menyatakan juga bahwa nantinya jika ada perkembangan dapat dilakukan ke depannya sesuai dengan kebutuhan yang akan datang. Next. Nah, yang ketiga adalah analisa hasil. Satu, kesesuaian prototipe dengan kebutuhan petani. Yang
Dua, kesederhanaan prototipe. Ketiga, penekanan pada penggunaan yang maksimal. Keempat, yaitu kesiapan untuk pengembangan. Ah, Baik, di sini juga saya akan jelaskan maksud dari kesesuaian prototipe dengan kebutuhan petani, yaitu menyatakan bahwa prototipe yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada persawahan saat itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa tim pengembang telah berhasil memahami tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh petani lokal. Lalu penjelasan kesederhanaan prototipe, kami bertanya kepada Bang Ampun, yang mana Bang Ampun ini menekankan bahwa kelebihan utama dari prototipe adalah kesederhanaannya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan desain yang dipilih oleh tim pengembang adalah tepat karena alat yang kompleks mungkin akan sulit untuk diterapkan atau dipahami oleh petani di sawah atau di lapangan tersebut. Lalu penjelasan penekanan pada penggunaan yang maksimal itu kami juga menanyakan Bang Ampun juga, yang mana beliau menyarankan untuk memaksimalkan penggunaan prototipe yang ada terlebih dahulu tanpa perlu melakukan penambahan atau pengerahan. Hal ini menunjukkan bahwa petani lebih menghargai ketersediaan solusi yang sudah ada daripada mencari solusi yang lebih kompleks. Lalu ada kesiapan untuk pengembangan, juga kami bertanya kepada Bang Ampun, yang mana Bang Ampun juga menyarankan untuk memaksimalkan penggunaan prototipe yang ada terlebih dahulu. Ia juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pengembangan di masa depan sesuai dengan kebutuhan yang mungkin akan timbul. Baik, next. Baik, yang ini kesimpulan akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Sirajul Ilmi. Terima kasih. Jadi sesuai pendapat dari Ali Hanbali ini adalah di mana hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu juga dirasa sudah cukup atau petani lokal di desa itu. Terlihat dari yang pertama yang dalam dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang petani, yaitu tantangan itu berupa kelebihan air maupun ketidakcukupan air untuk padi ini. Nah, meskipun demikian perlu pertimbangan juga untuk perlindungan lebih lanjut dari hujan demi mencegah korsleting dan bahaya bagi petani dari alat yang dibuat ini. Dengan potensi pengembangan di masa depan, proses ini memiliki prospek cerah dalam meningkatkan efisiensi air, produktivitas tanaman, dan keberlanjutan pertanian. Kemudian hasil pengujian yang kami dapat adalah ide yang dijadikan adalah pembahasan sebuah rumah ataupun tempat kotak pelindung ataupun sebuah bangunan yang dapat melindungi alat dari korsleting dan potensi bahaya lainnya saat terkena hujan maupun terkena terik matahari. Dalam hal ini, kita perlu yang tepat dan kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Sirajul Ilmi. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.